Ditunggu-tunggu awak media di Rutan Salemba, Sandra Dewi belum kelihatan menjenguk suaminya Harvey Mois, tersangka kasus mega korupsi komoditas timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Sandra Dewi yang masih menjalani recovery pasca operasi ambeien stadium 4 pastinya syok karena netizen se-Indonesia yang biasanya memuji Harvey Mois sebagai suami yang royal memanjakan istrinya dengan kemewahan kini berubah drastis, menghujat suaminya sebagai perampas uang rakyat dan kekayaan negara. Saat pakar hukum dan warganet mendesak penegak keadilan agar memiskinkan Harvey Mois, termasuk menyita semua asetnya, bagaimana nasib Sandra Dewi? Mungkinkah selama 8 tahun menikah, Sandra Dewi tidak tahu kalau suaminya berkongsi dengan mafia tanah, termasuk Helena Lim, Crazy Rich Pig yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ditahan di rutan yang sama, Helena Lim yang terbiasa bergelimang kemewahan, kabarnya depresi, tinggal di sel sempit tanpa pendingin ruangan. Lalu benarkah Helena dan juga Harvey Mois juga terlibat kasus pencucian uang lewat sejumlah perusahaan boneka yang mereka dirikan? Lalu apa kata sejumlah selebriti tentang kasus mega korupsi yang menjerat Helena dan juga suami Sandra Dewi? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengupas sejumlah fakta mengejutkan di balik kasus mega korupsi yang menjerat Harvey Mois dan Helena Lim, serta peran Sandra Dewi dalam memanage uang tak berseri yang diduga didapat suaminya dari jalan haram. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Kayaknya lu zaman dulu waktu hidup di reinkarnasi sebelumnya lu tuh orang baik deh, karena apapun yang lu mau tuh lu dikasih, ada di depan mata lu. Walaupun mungkin gue bukan anak siapa-siapa gitu, tapi gue selalu dapat apa yang gue mau. Kehidupan yang nyaris sempurna seperti yang diungkapkan oleh Sandra Dewi dengan bangga seolah terkoyak oleh kasus mega korupsi yang menjerat suaminya Harvey Mois. Artis asal Bangka itu pun mendadak dibombardir hujatan netizen. Dari puja-puji berbalut iri lantaran Sandra Dewi dianggap beruntung memiliki suami super tajir yang royal memanjakan istri, mendadak sebagian netizen menuding Sandra Dewi sebagai istri yang banyak menuntut sehingga suaminya tergiur uang haram dan mau berkongsi dengan mafia timah lainnya. Setidaknya dari hasil penyidikan Kejagung, Harvey Mois bergabung dengan mafia timah sejak 2018 silam hingga 2024 yang merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah. Sampai saat ini Kejaksaan Agung sudah memeriksa 148 saksi. Kemudian sudah menetapkan 16 tersangka di perkara komoditas timah 2015 sampai 2022. Ini apakah berjamaah apa enggak? Iya. Buktinya kita sudah menetapkan 16 orang. Ya. Yang khusus untuk KM yang kita tahan kemarin itu ya, beberapa modus operandinya adalah mereka mengumpulkan para penambang ilegal di lahannya milik PT Timah. Berapa nilai korupsi secara keseluruhan dari perkara ini? Ya, menurut perhitungan penyidik sementara sekitar 271 triliun. Ya, itu termasuk kerugian negara dan perekonomian negara. Sangat fantastis, lebih dari 200 triliun, dan itu bukan uang yang sederhana. Itu uang yang bisa untuk membangun berapa sekolah, bisa memenuhi keinginan konstitusi Indonesia, yaitu memelihara fakir miskin dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini adalah extraordinary crime, kejahatan luar biasa dan harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Meskipun itu public figure, meskipun pejabat, itu adalah uang negara dan uang masyarakat, uang kita semuanya yang semestinya untuk membangun roda perekonomian, bukan dinikmati oleh keluarga Anda saja. Mungkin pemerintah sudah melakukan usaha yang sudah maksimal, tapi masih tetap saja ada, ya itulah
pamer-pamer kayak gitu juga sebenarnya kita harus curiga ya, apalagi di Indonesia kita ini gitu, harus lebih curiga, bukan curiga atau suuzon gitu, tapi ya buktinya kan seperti ini gitu, mereka bermewah-mewahan, mereka jalan terbang kemana sampai punya jet pribadi, sampai punya apapun gitu yang pribadi yang kayaknya kita nggak mungkin dari Indonesia ini punya dapat itu gitu. Ya itu yang perlu dicurigakan. Prihatin sih karena hasil semua yang dikasihkan kepada istrinya kayak misalnya kemewahan seperti itu, terus men-treat istrinya bak ratu, dikasih kemewahan tapi dengan hasil kerja keras yang kurang halal gitu, yaitu korupsi. Diperiksa secara maraton pada 27 Maret lalu, Harvey langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk 20 hari ke depan. Pengusaha berusia 34 tahun itu diharuskan mengenakan rompi tahanan, lantas digelandang ke rutan Salemba. Saya nggak kenal sama suaminya, tapi waktu nikahan saya datang sama suami, jadi kita doakan saja. Saya doakan karena dia itu sayang sama saya. Saya juga dia punya adiknya, namanya dia punya adik namanya Kade juga, Kartika Dewi. Jadi dia itu memang kakak adik, memang sayang sama saya. Saya pun juga sayang sama dia. Ujian ini biar kita pasrahkan ya kepada Tuhan untuk mengatur segala rencananya untuk dia dan keluarga. Saya pikir dia orang yang taat dengan agama. Saya pikir dia akan semakin dekat dengan Tuhan untuk semakin banyak meminta dan jalan keluar yang terbaik untuk keluarga. Ini jujur ya, aku tuh paling takut sama Tuhan. Bukan takut karena ini Bapak yang mengasihi. Cuman takut ditegur sama Tuhan. Yep. Gitu karena kalau jalannya udah mulai macam-macam karena ya. Kalau gue macam-macam atau gue menjadi sosok yang tidak baik, gue takut Tuhan ambil itu lagi semua. Makanya penyidik, dalam hal ini penyidik dari Kejaksaan Agung, itu harus komprehensif berkas perkara tersebut. Panggil semua yang terlibat, termasuk yang menikmati secara pasif, baik itu istrinya, suaminya, anaknya, badan amilnya, gerejanya, dan lain-lain. Karena apa? Karena mereka sebenarnya tahu pada saat menerima uang yang huge, mendapatkan sumbangan. Sumbangannya kan nggak mungkin 1 juta, 2 juta, pasti miliaran. Semestinya dicari tahu gitu loh. Know your donatur. Bagaimana caranya dicari tahu dulu. Ini uang dari mana? Kalau uangnya tidak jelas asal-usulnya jangan terima. Hingga semalam tidak nampak Sandra Dewi mendatangi rutan Salemba untuk menjenguk suaminya. Yang menarik, sejumlah artis ternama yang satu circle dengan Sandra Dewi, seperti Daniel Mananta yang mencomblangi Sandra Dewi dengan Harvey, atau Deddy Corbuzier yang pernah membacakan doa umat pada pernikahan mereka di gereja, ataupun Melanie Ricardo yang pernah mendaulat Sandra Dewi sebagai tamu podcastnya, seolah enggan mengomentari kasus mega korupsi yang menyeret Sandra Dewi terkait statusnya sebagai istri Harvey Muiz, yang juga menjadi sorotan warganet sejak suaminya diperiksa sebagai tersangka. Sandra Dewi seolah punya feeling tentang kemungkinan terburuk yang menimpa suaminya, sehingga ia langsung menutup kolom komentar akun medsosnya. Saya nggak melihat ada sebuah ekspresi yang istilahnya extraordinary ya, luar biasa gitu. Misalnya apakah dia takut, apakah dia marah. Yang jelas bukannya senang ya, tapi yang jelas tidak ada ekspresi tadi, tidak ada ekspresi takut secara ekstrim atau marah secara ekstrim atau sedih gitu, nggak ada. Jadi buat saya agak aneh dalam kondisi seperti itu ekspresinya datar gitu. Jadi pertanyaannya, punya kartu apa nih yang akan dimainin nanti yang kita semua belum tahu. Bahwa dia tidak berekspresi itu buat saya aneh, dan keanehan itu kemudian memunculkan sebuah asumsi atau pemikiran, kira-kira dia masih punya kartu apa yang disembunyiin nih, kartu apa yang bisa membuat dia tanda petik lolos, atau kartu apa yang membuat tanda petik membuat dia masih nyaman walaupun tidak masuk itu istilahnya. Nah, ini ancaman hukumannya pasti di atas 5 tahun, makanya semua tersangka itu langsung ditahan. Karena apa? Ada dugaan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Ya nggak menyangka juga ya, apalagi kan dia
kan artis terkenal juga kan ya, si Sandra Dewi. Apa-apa kalau misalkan kalau kita lihat di Instagram nih, liburannya selalu mewah, dengan gaya hidup yang mewah. Tapi nggak nyangka ternyata suaminya ini terlibat kasus korupsi. Apalagi dengan tadi yang Mas bilang, dibelikan pesawat jet gitu kan. Ya berarti kan ada indikasi kalau misalkan istrinya itu dibahagiakan oleh hasil korupsi dari hasil si suaminya itu kan. Nggak nyangka juga sih ya, maksudnya apalagi kalau yang kita lihat ya, itu kan salah satu suami dari public figure Sandra Dewi gitu. Yang kalau aku lihat sih kalau di media sosialnya kan kayak mungkin kelihatannya tuh couple goals, terus kayak hubungannya tuh nggak pernah ada kayak diterpa-terpa masalah gitu. Tiba-tiba dengan isu kayak gini bener-bener lumayan kaget sih kalau aku ngeliatnya gitu. Vakum dari dunia hiburan sejak menikah dengan Harvey, Sandra Dewi kini menjadi most wanted awak media dan akun gosip. Kabarnya Sandra Dewi sudah meninggalkan apartemen super mewahnya lantaran apartemen yang terletak di kawasan Paku Buwono, Jakarta Selatan itu terancam disita oleh negara. Pakar hukum dan jutaan masyarakat yang hidup serba kekurangan juga mendesak penegak keadilan agar menyita semua aset Harvey Muiz, termasuk yang diatasnamakan Sandra Dewi maupun keluarga. Lalu benarkah Sandra Dewi juga bisa ditetapkan sebagai tersangka karena diduga ikut menikmati uang haram hasil korupsi komoditas timah? Jadi yang jelas siapa yang bertanggung jawab apa yang mereka lakukan, ya siapa yang merugikan keuangan negara dan apa yang mereka dapatkan. Itu dulu yang kita teliti dari teman-teman para tersangka yang telah kita tetapkan. Kalau misalnya nanti melebar ke depan, apakah ke depan kita kenakan tindak pidana pencucian uang, itu nanti penyidik yang menentukan. Ya kemungkinan itu ada, Dinda, karena nanti pengembangan penyidik ini kan mengarah kepada TPPU, tindak pidana pencucian uang. Apakah sang istri yang dilakukan dana yang didapatkan daripada hasil korupsi tersebut itu digunakan untuk kepentingan pribadi? Makanya nanti ada transaksi keuangan. Transaksi keuangan secara digital ini tidak bisa dibantah. Kalau sumbernya jelas dari hasil pemberian sang suami, kemudian itu terbukti secara sah dan meyakinkan sumber dana itu berdasarkan dari hasil korupsi kasus tambang timah ini, bisa saja bahwa TPU itu akan mengarah kepada kira-kira begitu.